apakah benar kita menghukum itu atas nama Tuhan, atau jangan-jangan kita melakukan tindakan-tindakan itu sebenarnya ingin menjadikan Tuhan sebagai pelayan kita. Kalau kalau yang mungkin kalau logikanya itu ya post factum itu. Jadi kita lakukan dulu terus kita membawa-bawa Tuhan. Tuhan setuju dengan ini kayak gitu. Melabeli perbuatan kita dengan Tuhan. Apakah benar apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk melayani Tuhan, menghukum orang itu atas nama Tuhan, atau sebenarnya jangan-jangan itu kita menjadikan Tuhan sebagai pelayan kita karena kita ingin menghukum, kita buat ini Tuhan menyetujui hukuman ini. Tuhan tidak perlu dibela ya. Kalau mau kita lanjutkan ya, yang kita perlu bela itu adalah kelompok-kelompok al-mustad'afin, orang-orang yang terlantar, terlemahkan, terzalimi, mereka yang tanahnya dirampas, hak hidupnya ditindas, tempat ibadahnya dikuras, mereka lah yang harusnya kita bela ya. Karena ketika kita bela mereka, kita bela orang-orang kecil, maka disitulah Tuhan berada ya. Allah itu berada di rumah-rumah mereka yang meronta-ronta karena dizolimi ya. Jadi kebesaran Tuhan itu tidak akan hilang hanya karena kartun atau karena ungkapan-ungkapan kotor dari orang-orang yang memang belum tahu atau memang punya rasa kebencian terhadap Islam atau terhadap agama tertentu ya. Nah, yang perlu kita bela adalah tadi ya, orang-orang kecil, manusia, termasuk juga lingkungan hidup, alam yang hari ini memang banyak menjadi korban dari keserakahan umat manusia. Karena mungkin bisa saja kalau refleksi bisa saja kemunduran umat Islam itu bukan karena aliran Asy'ariyah, bukan karena Imam Ghazali, tapi ya karena kita malas sendiri itu. Kita sebenarnya kita dikatakan karena aliran Asy'ariyah, orang-orang sekarang apa ada yang menekuni aliran Asy'ariyah? Jarang. Mungkin nggak paham mereka tentang aliran-aliran itu. Tapi ya karena memang malas aja ini ya orang-orang sekarang yang belajar itu. Ya, mungkin refleksi pribadi aja. Mungkin bukan karena aliran Asy'ariyah, bukan karena Imam Al-Ghazali, ya karena kemalasan-kemalasan kita sendiri itu. Kita malas belajar, kita malas membaca. Dan itulah yang menyebabkan kemunduran-kemunduran kita kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, sobat daku dimanapun berada. Kembali lagi di Daras Buku, mengulas buku Mustafa Akil, Reopening Muslim Minds, yang dikaji selama bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah, episode kali ini adalah episode pamungkas, episode terakhir. Kita mengulas, membaca buku Reopening Muslim Mind selama bulan suci Ramadan ini. Tentu berakhirnya bacaan ini nantinya bukan berarti selesai pembahasannya. Ya, apa yang nanti dibahas oleh Hisham juga saya itu adalah apa yang bisa kami jangkau. Tapi bahwa buku ini bisa jadi punya makna, punya nilai-nilai berbeda dari pembacaan teman-teman, sobat daku, sehingga harapannya justru dari pembahasan-pembahasan ini nantinya bisa memicu atau mendorong teman-teman untuk juga membaca bukunya secara langsung dan menemukan hikmah-hikmah atau mutiara-mutiara terpendam yang ada di dalam buku ini ya, buku Reopening Muslim Minds. Nah, kembali lagi ya, tidak bosan-bosannya, kali ini saya juga bersama kawan saya dari Jogja, Hisham. Kita akan mencoba melihat di dua bab terakhir ya, yang menjadi kelanjutan dari bab-bab sebelumnya juga ya. Pada episode yang lalu kita sudah membahas seputar terma kebebasan ya, yang dibahas juga cukup mendalam oleh Mustafa Akil dengan dua contoh ya, tentang
tema kebebasan, masih ada kaitannya juga sebenarnya dengan dua bab yang dibahas di akhir ini ya. Jadi memang empat bab terakhir buku ini membahas potret-potret spesifik ya, fenomena-fenomena spesifik yang terjadi di era modern saat ini, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana Nabi atau bagaimana sejarah Islam awal itu merespon. Yang kalau kita lihat nanti ternyata juga ada perbedaannya ya. Nah, ini yang menarik nanti. Nah, di bab 13 dan 14 itu Akil membahas seputar sebentar, isu penistaan agama dan apa namanya, penistaan agama dan toleransi ya. Jadi dua hal itu yang dibahas oleh Akil ya. Aduh. Nah, kita bisa ambil ambil corong besar ya, atau topik besar sebenarnya di dua bab terakhir ini menyangkut isu toleransi ya. Dimana kalau kita lihat di anak judul bukunya memang ya, di Opening Muslim Minds, Aklun, Hurriyah, Tasamuh ya. Jadi ada tiga kata kunci yang ditawarkan oleh Akil. Pertama, akal, yang di masa-masa atau di episode-episode awal banyak kita bahas, khususnya bagaimana rasionalitas Mu'tazilah yang memang eh, banyak digunakan dan didukung oleh Akil ya. Jadi dalam hal ini memang Akil cenderung eh, mendukung ya rasionalitas ala Mu'tazilah. Kemudian ada hurriyah, kebebasan yang episode lalu juga kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan kebebasan dan bagaimana kemudian kebebasan itu harusnya diimplementasikan dalam ajaran Islam. Nah, yang terakhir ini adalah tasamuh atau toleransi. Nah, dimulai dari eh, potret hari ini ya. Kalau di buku atau di bab ke-13 itu Akil mengawalinya dengan kisah dari Afghanistan ya, kalau tidak salah. Pakistan atau Afghanistan ya. Ya itulah pokoknya yang Tantan itu. Ada kasus ya di mana seorang non-Muslim ya, seorang Kristen ya, seorang Kristiani itu didaulat atau dituduh, divonis melakukan penistaan ya. Dari kisah itu kemudian kita sebenarnya bisa melihat di dalam konteks Indonesia ya, banyak kejadian-kejadian seperti yang terjadi misalnya dengan Bu Melani ya kalau tidak salah di Sumatera itu yang memprotes ya, dalam tanda kutip sebenarnya berkeluh kesah ya dengan suara azan yang terlampau besar. Kemudian karena dia beretnis Tionghoa dan juga non-Muslim, kemudian ada orang yang mendengar itu sebagai sebuah penistaan ya. Padahal kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya eh, kalau mau disurvei mungkin bukan hanya mereka ya non-Muslim yang kemudian terganggu dengan suara azan yang terlalu besar, tapi bisa jadi ada juga umat Islam yang terganggu, bukan dalam konteks apa bahwa suaranya itu atau substansi azannya itu mengganggu, tidak ya, tapi bahwa misalnya dari yang melantunkan azannya yang suaranya yang tidak bagus misalnya, tidak enak didengar misalnya, atau volume tonnya atau apalah istilahnya itu yang terlampau tinggi jadi pecah ya, mengganggu suara apa pendengaran, atau bisa juga ada yang punya anak kecil ya, atau orang-orang tua yang butuh istirahat tapi kemudian apa setelan azan atau setelan murotalnya pengajiannya itu terlampau besar sehingga ada orang yang sakit yang butuh istirahat itu tidak bisa beristirahat. Jadi sebenarnya apa yang dikeluh kesahkan
Bu Melani itu sebenarnya bisa kita tanggapi secara rasional alih-alih kemudian marah dan menistakan ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi eh, sejarah penistaan itu bagaimana ya? Karena kalau kita lihat hari ini, kita lihat sedikit-sedikit orang bisa menuduh ini menistakan, menistakan, menistakan ya. Eh, Kalau kita lihat dan apa implikasi ya atau hukuman apa yang layak diberikan pada penista ya. Nah, kalau kita cari dalilnya dalam tradisi dalam ayat Quran sebenarnya hampir tidak ketemu ya soal ini. Bahkan kalau kita baca misalnya ayat dalam Al-Quran itu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah ya fayasubbullaha adwan bighairi ilm ya. Jangan kalian mencaci Tuhan umat yang lain karena nanti akan balas mencaci ya. Ya. Ya, mencaci mungkin juga bisa kita maknai menistakan ya. Jadi kita dilarang untuk membalas penistaan ya atau menistakan yang lain ya. Kalau kemarin golden rules-nya ya kalau tidak mau dinistakan ya jangan menistakan. Nah, nah tapi apa sebenarnya penistaan itu sendiri? Ya, karena kalau kita lihat ya Akil mencontohkan di banyak hadis-hadis atau apa riwayat-riwayat di masa Nabi memang ada potret apa namanya yang kemudian disebut penista itu ada yang dihukum ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara detail ya, eh, mereka yang kemudian dihukum itu bukan hanya karena menistakan secara verbal ya, tapi juga ada upaya masif ya. Dia menggiring opini, menggiring masyarakat dan bahkan sampai melakukan hal-hal secara fisik ya, kekerasan secara fisik ya. Disitulah kemudian hukum bertindak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks awal kehidupan Nabi, Nabi tidak menghukum ya seseorang kalau hanya bukan hanya ya, kalau itu dilakukan sebatas verbal atau kata-kata saja ya. Karena kalau kita lihat ya dalam Quran pun juga mengutip perkataan-perkataan orang-orang yang mengkritik Nabi, mengkritik Quran, mengkritik Islam. Jadi kata-kata ya kalau itu sebatas kata-kata maka Nabi tidak merespon dengan kemarahan yang menggebu-gebu sebagaimana hari ini kita lihat misalnya ya. Ya, Nabi hanya membalas sewajarnya ya. Seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Hisham juga ya contoh ketika orang Yahudi mendoakan Nabi ya mengejek Nabi dengan ucapan Assalamualaikum ya kecelakaan bagimu Nabi hanya menjawab Waalaikum saja. Ya, padahal itu kan kalau mau didefinisikan penistaan mungkin hari ini orang akan mengatakan itu penistaan. Tapi Nabi toh juga tidak eh, menyerangnya, mendemonya, apalagi memenjarakannya hanya dengan kata-kata. Ya. Jadi yang dilawan atau yang dihukum itu adalah mereka yang memang sudah punya tendensi eh, apa melakukan aksi kegiatan nyata yang itu mengintervensi umat Islam bahkan sampai melakukan kekerasan fisik. Ya, itu yang kemudian ditindak ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa memaknai kembali ya sebenarnya apa yang disebut dengan penistaan ya. Apakah sebatas kata-kata saja ya. Kebencian kah ya karena bisa jadi juga ya ini menjadi refleksi ke dalam bisa jadi juga kebencian atau penistaan itu ya kita dalam tanda kutip kita sebut itu sebagai penistaan ya. Penistaan itu bisa muncul pertama bisa jadi karena ketidaktahuannya tentang ajaran Islam itu sendiri ya. Jadi hidayah ataupun dakwah belum sampai kepada mereka sehingga mereka mengetahui Islam itu secara berbeda sehingga mereka ya mengatakan hal-hal yang nista itu ya. Dan ini juga pernah terjadi misalnya di era Nabi ya. Nabi mendoakan orang-orang yang ingkar itu dengan ungkapan ya Allah berikanlah mereka petunjuk ya. Karena mereka itu hanya tidak tahu saja ya. Jadi eh,
Pertama tadi ya bisa jadi karena ketidaktahuan seseorang tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Atau yang kedua bisa juga dalam konteks hari ini penistaan itu terjadi sebenarnya adalah respon dari segelintir kelompok ya orang-orang yang ada dalam Islam yang memang melakukan hal tersebut. Misalnya eh, ya ini juga sudah berlapis dengan Islamofobia ya. Misalnya ada ada ungkapan Islam itu disebarkan dengan pedang atau Islam itu teroris dan seterusnya Islam itu keras ya. Itu kan stereotip ya prasangka yang sering dituduhkan kepada Islam. Bagi sebagian orang itu penistaan ya. Karena ajaran Islam itu rahmah dan seterusnya. Tapi balik kembali ya kita perlu melihat ya bagaimana background pengalaman hidup orang tersebut. Bisa jadi dia lahir dalam punya pengalaman traumatik yang dengan mata kepalanya melihat ya bagaimana orang-orang Islam misalnya ya sebagian orang-orang Islam itu mengangkat senjata misalnya atau mengangkat pedang ya. Berapa tahun yang lalu ya Hisham juga tergabung di kelompok yang sama di YIPC ya di Yogyakarta yang Interfaith Peacemaker Community, komunitas lintas iman anak muda di Jogja dan di beberapa kota, di mana salah satu kegiatan kita itu adalah Peace Camp. Nah, di perjumpaan Peace Camp tersebut, teman-teman Muslim, Kristiani, anak-anak mudanya, kita saling berdialog. Nah, ada satu kisah misalnya dari Poso ya, dia melihat sendiri ketika konflik Poso itu, dia melihat sendiri bagaimana, kebetulan yang bercerita dari teman Kristiani ya, bagaimana ada keluarganya yang di malam hari kemudian diserang oleh orang-orang yang berpakaian putih, kemudian dengan menyebut nama Tuhan ya, ya, yang itu dilafazkan di dalam azan ya Allahu Akbar ya, menjadi salah satu lafaz azan. Dengan menyebut nama itu kemudian keluarganya tersebut dibunuh di hadapan sang anak ya. Di malam hari di rumahnya sendiri diserbu ya. Tentu kita harus melihat konflik Poso secara lebih utuh ya, apa penyebab dan segala macamnya dan bisa jadi juga ada dari komunitas Muslim yang menjadi korban yang dibunuh oleh komunitas yang lain. Jadi memang apa kita perlu berimbang. Tapi dari kisah ini, ya, dari kisah dia kita bisa belajar pengalaman itu kemudian membentuk pemahaman. Ya, akhirnya dia apa namanya tumbuh besar dengan ketakutan-ketakutan kepada komunitas Muslim sampai bahkan eh, mendengarkan azan tadi ya. Kalau di TV itu TV-TV nasional biasanya maghrib itu akan di setel azan ya. Ketika atau juga di masjid-masjid ya di apa di lingkungan kita di Indonesia ini rasanya tidak ada tempat yang kita tidak bisa mendengarkan azan. Ketika azan itu dikumandangkan kemudian dia trauma ya. Kalau di TV ya dia langsung matikan TV-nya. Tapi kalau dia di masjid, di musola ya sudah dia menutup kuping atau pokoknya ada upaya apa ada pengalaman traumatik yang mengingat kembali ya. Kita bisa bayangkan lah sendiri ya gimana kondisinya ketika orang terdekat kita itu dibunuh di depan mata kita, ya dibacok di depan mata kita dan kemudian ada identitas-identitas yang melekat di situ. Nah, tapi ketika di Peace Camp itu kemudian apa namanya dia bersaksi, dia bercerita, juga di situ kita kemudian berekonsiliasi ya satu sama lain ya, teman-teman Muslim juga meminta maaf ya, dan memang tadi ya bahwa itu pengalaman yang valid. Nah, yang pengalaman itu kemudian membentuk pemahamannya yang parsial tentang Islam, tapi juga kita tidak bisa salahkan ya, karena itulah yang terjadi. Maka maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya senang dengan mencoba melihat kritik ke dalam ya. Kritik keluar itu sudah banyak ya. Tokoh-tokoh orang-orang status pendai di luar sana banyak yang melakukan kritik keluar terhadap orang-orang yang menistakan agama, yang kita anggap menistakan agama.
Tapi kita jarang kemudian mencoba melihat ke dalam, ya. Kenapa orang tersebut bisa berpikir seperti itu? Bisa jadi karena memang ada yang salah dari cara kita bersikap, ada yang salah dari cara kita berinteraksi. Kita punya tetangga yang non-Muslim misalnya, tapi kita tidak pernah sapa dia misalnya, tidak pernah kita bagikan bantuan, tidak pernah kita tolong. Ya jangan salah kalau kemudian misalnya dia menjadi takut, ya, menjadi was-was atau menjadi punya prasangka, ya. Ketika misalnya mereka memberikan makanan kepada kita, misalnya justru kita tolak misalnya, atau ada mimik-mimik yang kurang nyaman. Nah, jadi eh, alih-alih kemudian sekedar menyalahkan pihak luar, potret-potret penistaan eh, yang kita anggap penistaan tadi, ya, yang banyak berseliweran di media sosial, itu juga perlu kita maknai buai, ya. Mengapa kemudian terjadi penistaan itu? Nah, eh, dari sini kemudian, ya, kita bisa belajar makna toleransi yang sebenarnya, ya. Bahwa toleransi itu bukan kemudian eh, mengatakan bahwa semuanya sama, ya, atau memaksakan semuanya sama, ya. Di dalam buku ini juga Akhil bilang, ya, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu, ya. Dan satu hal juga, toleransi ini bisa kita kaitkan juga dengan golden rule yang kemarin sudah kita bahas, kaidah emas yang sudah kita bahas, ya. Jadi ketika kita tidak mau dinistakan, ketika kita tidak mau dihina, maka kita juga sebisa mungkin jangan menghina. Ketika kita mau orang lain berdamai dengan kita, maka sudahkah kita menjadi agen perdamaian bagi orang lain? Ya, itu makna toleransi yang ada kaitannya dengan kaidah emas. Nah, hanya di bagian ini Akil juga menambahkan satu pandangan, ya, bahwa yang kemudian mencoba menghidupkan makna toleransi itu dalam konteks eh, khazanah Islam klasik yang pernah muncul, ya, yaitu teologi Murji'ah. Eh, Teologi Murji'ah ini adalah teologi yang mencoba melihat atau memahami bahwa menunda, ya. Jadi dari kata irja, Murji'ah, irja, orang-orang yang menunda, ya, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, ya, perbedaan-perbedaan teologis yang terjadi di dunia ini, ya sudah kita hormati dan hargai. Bukan tugas kita sebagai manusia untuk menghakimi bahwa kamu salah, saya yang benar, ya. Dan kemudian akhirnya menjadi bertengkar. Tapi kita perlu menunda itu semua karena penghakiman sejati itu nanti akan diputuskan oleh Allah di hari akhir. Ya, termasuk dalam hal ini dengan relasi Muslim dan non-Muslim, ya, Kristen, Yahudi dan agama-agama lain, ya. Kita boleh menganggap bahwa ajaran kita benar, ya, dan memang sewajarnya seperti itu, tapi bukan berarti kemudian kita apa membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan orang lain hanya karena kita berbeda agama dengan mereka atau berbeda madhab, berbeda pandangan, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita menyerahkan keputusan kebenaran hakiki itu nanti di Tuhan sajalah yang menilai, ya. Nah, tapi memang yang perlu diperhatikan juga dalam konteks penundaan ini adalah yang saya lihat memang sebenarnya Akil juga bicara kalau tidak salah, ya, hanya kurang tahu apakah di bagian mana, ya, tapi kemarin sempat terbaca, ya, kalau tidak salah, ya. Tapi setidaknya walaupun tidak ada secara eksplisit di buku ini, saya pribadi mencoba memahami Murji'ah itu dalam konteks teologis, ya. Jadi dalam konteks eh, apa relasi yang memang hubungan kita dengan Tuhan, ya, keimanan, ya, kekafiran, ya, itu memang kita serahkan kepada yang berhak menghakimi di atas, ya. Tapi dalam konteks kezaliman yang terjadi, penindasan yang terjadi oleh pemimpin, ya, pemerintah, atau juga orang-orang lain, kelompok-kelompok lain, itu tidak bisa didiamkan gitu saja, ya. Karena ketika kezaliman itu didiamkan saja, kita pasif, yang terjadi adalah
keberlanjutan terus kezaliman itu. Padahal dalam banyak ayat-ayat Al-Quran juga kita diperintahkan ya untuk berlaku adil, untuk menolak kezaliman, dan seterusnya. Dan itu juga kita bisa korelasikan kembali dengan potret-potret bagaimana di era Nabi menghukum penistaan tadi ya, yang kita anggap penistaan. Sebenarnya yang dihukum itu bukan hanya penistaannya, tapi juga ada tendensi upaya untuk melakukan kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik itu kan sudah masuk pada kezaliman yang nyata yang harus dihentikan, ya, karena kalau tidak akan lebih banyak lagi mengandung mafsadah. Jadi kalau mau di mau dirasionalkan lah ya bahasanya, keimanan kekafiran itu, kalaupun misalnya kekafiran itu memiliki mafsadah, maka mafsadahnya itu hanya urusan dirinya dengan Tuhannya, yang nanti ya akan diserahkan di akhirat saja. Tapi kalau itu berkaitan dengan kezaliman dengan sesama, maka itu urusnya dengan sesama manusia atau juga dengan alam. Maka urusannya juga harus harus diselesaikan atau harus diputuskan di dunia ini dengan hukum-hukum yang berlaku. Nah, baru kalau misalnya memang setelah dilakukan berbagai macam upaya ternyata memang susah untuk eh, menembus itu, ya ya kembali ya sudah, paling tidak nanti dihukum oleh Allah di akhirat misalnya kezaliman tersebut. Tapi bukan berarti kita eh, pasif dan abai saja ya. Karena memang kalau kita lihat teologi Murji'ah ini di awal-awal di era Umayyah ini disokong pemerintah juga. Bahkan Muawiyah senang dengan teologi ini karena memang ini membuat masyarakat atau umat saat itu menjadi eh, tidak mengkritik ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan kelompok-kelompoknya saja ya. Nah, itu catatan ya, catatan. Tapi bahwa dalam konteks tadi ya, keimanan kita perlu legowo untuk memberikan ruang-ruang yang berbeda dan menghargai, tidak kemudian menghakimi. Nah, itu penting ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah falsafah dakwah ya, yang juga disampaikan Akil mengutip salah satu pemikir ya, Hasan Hudaydi ya, doa la qudah ya, kata beliau. Jadi dakwah itu mengajak ya, bukan menghakimi ya. Dan itu juga tagline-tagline yang banyak digaungkan. Misalnya Gus Mus pernah bilang dakwah itu merangkul bukan memukul ya. Nah, itu substansi itu yang perlu dipahami ya. Ya, bahwa memang kalau kita lihat agama agama Abrahamik khususnya Kristen dan Islam itu agama misi ya. Kristen juga mewartakan, dakwah juga mensyiarkan ya. Nah, dakwah ini yang nanti perlu diperhatikan ya agar tidak terjadi gesekan di masyarakat ya. Yang sering terjadi kan seperti itu ya. Ada orang yang misalnya bagi-bagi sembako, kemudian oh itu mengkristenisasi misalnya. Nah, itu yang perlu dikelirkan ya, bahwa kita menampilkan ajaran ajaran agama kita yang penuh kebaikan itu bukan hal yang salah ya. Islam pun juga misalnya kita membantu orang lain juga 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 hal yang baik ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah motif personal kita ya. Jangan sampai kemudian kita membantu orang lain itu dengan tendensi supaya orang lain itu ikut kepada kita. Ternyata dia tidak ikut ke kita, akhirnya bantuannya kita tidak berikan lagi ya. Berarti itu kan kita sudah ada motif ya. Yang penting dipahami bahwa ketika kita membantu orang ya sudah kita bantu saja ya. Urusan nanti dari bantuan kita itu dia mendapatkan hidayah, dapat pencerahan, dapat panggilan, yaitu urusan urusan dia dengan Tuhan ya. Jadi tugas kita hanya berproses untuk menampilkan ajaran-ajaran agama yang baik ya. Dengan proses menampilkan ajaran agama yang baik itu menurut saya penistaan-penistaan itu akan semakin berkurang. Kalau kalau hilang mungkin susah ya. Tapi setidaknya itu akan berkurang ya. Karena pada akhirnya semua agama ya, pemeluk-pemeluk agama semuanya berlomba-lomba untuk menampilkan kebaikan ya, fastabiqul khairat.
karena berlomba-lomba menampilkan kebaikan, maka orang lain pun juga akan semakin terbuka. Oh, agama ini ternyata tidak seperti yang saya kira, ya, kalau dia agamanya keras, intoleran, dan seterusnya. Nah, di sini yang kemudian apa namanya, apa yang disampaikan oleh Akhil ya di bagian akhir ini menjadi refleksi bagi kita ya, bagaimana memahami toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana memaknai penistaan itu juga ya. Jangan-jangan justru yang menistakan itu adalah kita sendiri terhadap ajaran Islam ya. Yang kalau kita baca di surah Al-Maun itu ya, penistaan agama itu ya, pendusta agama itu bukan non-Muslim yang mengatakan Nabi Muhammad macam-macam atau Al-Quran macam-macam ya. Kalau di dalam surah Al-Maun, justru yang menistakan agama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka yang secara sosial itu buruk ya, itu justru yang menistakan ya. Maka itu perlu menjadi refleksi kita ya. Kalau kita tidak menjalankan ajaran Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi justru kita yang menistakan agama kita sendiri. Kita teriak orang lain bersalah, padahal kita lupa kesalahan yang sehari-hari kita lakukan. Yang itu juga dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin apa beberapa refleksi dari pembacaan saya. Memang di bagian akhir ini banyak relate juga dengan kehidupan apa di Jogja berkomunitas dengan teman-teman YIPC ya, yang menjadi salah satu turning point saya ya, kilas balik saya kemudian melihat keberagaman dan toleransi. Silahkan dari Hisham ya, tanggapannya. Oke, terima kasih Bang. Tadi ya terkait penistaan itu, mungkin kalau sebagai seorang manusia ya yang memiliki perasaan dan seterusnya itu, lagi-lagi aku ingin mengatakan sebenarnya hal yang wajar ketika kita merasa apa marah atau tidak enak atau ketika orang-orang menghina apa yang kita cintai kayak gitu kan. Itu hal yang wajar. Misal klub bola, kita sangat fans dengan klub bola terus dihina itu kan juga di hati itu rasanya pengen tak jatah saya bang kan kayak kayak gitu itu kan hal-hal yang manusiawi kayak gitu sebenarnya eh, misal pacar kita dihina itu kan juga menyakitkan hati kita itu sebenarnya manusiawi tapi memang ajaran ajaran yang ini Al-Quran mengajarkan itu kan untuk tidak menghina itu kan yang pertama-tama untuk tidak menghina itu agar terjadi tadi rule atau golden rule atau nilai emas yang kemarin kita bahas itu berjalan di kehidupan ini. Tapi kalau memang ada yang menghina, itu Al-Quran tuntunannya ya disuruh sabar aja. Nah, itu kan di ayat, salah satu ayat itu kan ada Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmi. Memang tuh ya Tuhan sudah memprediksi ya. Istilahnya ya tahu lah ya kelakuan hamba-hambanya itu ya memang ada yang ya memang aturan aturan baiknya jangan saling menghina. Tapi memang ada realisasinya ada yang menghina itu kan ada. Itu ya ajaran ajaran agamanya ya disuruh sabar, disuruh bertakwa pada Allah kayak gitu. Ya itu pun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada era-era awal Islam kan bagaimana ketika beliau dihina bahkan tidak hanya penghinaan secara verbal, secara fisik pun beliau terima di Mekah itu kan. Tapi ketika penghinaan itu hanya terjadi pada Nabi, ya Nabi menyabari aja kayak gitu. Lain halnya ketika penghinaan itu atau yang isu yang digulirkan itu sudah memprovokasi sehingga nanti bisa menyebabkan peperangan. Nah, itu harus dicegah. Makanya ada penghukuman itu. Itu kan yang memang yang sudah memprovokasi sampai nanti bisa diindikasi adanya peperangan. Itulah yang dihindari oleh Nabi. Sebenarnya Nabi menghukum itu untuk
mencegah sesuatu yang lebih besar mafsadatnya nanti, keburukan-keburukan yang akan terjadi ke depannya nanti. Tapi ketika hal itu istilahnya cuma sebatas omongan saja, yaitu dibiarkan aja. Al-Quran pun menanggapi cacian atau cemoohan atau hal-hal yang dilakukan oleh lawan itu ditanggapi dengan secara logis kayak gitu, dijawab dijawab dengan argumen-argumen yang tepat. Nah, Nabi kan juga sering dihina sebagai orang yang gila atau pendusta, enggak ini hanya cerita-cerita atau omongan-omongan orang-orang terdahulu dan sebagainya. Al-Quran itu menyebutkan narasi-narasi itu semua dan lalu membantahnya dengan argumen-argumen yang logis, yang kuat kayak gitu. Nah, itu juga yang disebutkan Akil di depan, ketika ada narasi penistaan agama, jangan sampai kita misal menutupinya. Itu kan yang kasus di IC Habibie di Pakistan itu, masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Penistaan seperti apa yang sebenarnya dia lakukan itu kan tidak dipublikan kan. Sebenarnya apa yang telah dilakukan sehingga itu dikatakan menista. Nah, takutnya nanti dia tidak melakukan apa-apa, cuma orang Muslim tersinggung aja, terus bilang itu penistaan agama. Nah, itu di dalam ini logikanya itu yang dipakai tidak diungkap di publik karena kalau diungkap di publik nanti berarti yang mengungkap itu juga dikhawatirkan melakukan penistaan kan. Mengulang penistaan itu kan logikanya logikanya ini yang berpikir untuk tidak mengulang itu adalah penistaan. Tapi Al-Qur'an enggak, Al-Qur'an ya kalau memang dia melakukan sebuah penistaan ya ungkapkan aja apakah memang itu penistaan. Ya kalau itu nanti publik bisa menilai kan. Oh ya berarti dia melakukan penistaan nih. Penistaannya seperti ini. Nah, itu jawab aja dengan argumen-argumen yang logis. Al-Quran kan juga merekam ya, merekam ulang atau menayangkan ulang bagaimana orang-orang kafir dulu, orang-orang musyrik Mekah itu menghina Nabi, menghina Al-Quran. Itu kan dinarasikan ulang. Dan itu bukan Al-Quran, misalkan Al-Quran bukan, itu cuma rekaman aja. Biar publik menilai, oh ternyata memang ada dulu kajian seperti itu misalnya. Dan Al-Quran juga menanggapinya dengan santai dan argumennya baik. Itu pertama. Jadi memang ajaran agama itu menuntun manusia untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya orang dinistakan itu atau sesuatu yang dikasih itu dinistakan, itu wajar saja manusiawi aja kalau kita marah. Itu manusiawi. Nah, ajaran agama itu menuntun manusia untuk lebih ke gitu kan. Jadi untuk sabar dan bertakwa itu ajaran agama. Nah, memang ada hukum-hukum dalam Islam itu memang ada, harus kita akui juga. Hukum tentang orang yang menistakan terus dihukum itu ada itu setelah abad 10. Di sini Akil menyatakan setelah abad 10 dan diperkuat lagi dengan mungkin beberapa karya ulama salaf ya. Salah satunya adalah karya Ibnu Taimiyah dengan As-Sarim al-Maslul al-Satimi Rasul itu yang menghina Nabi itu harus dihunus pedang padanya kayak gitu. Pedang yang terhunus pada orang-orang yang menghina Rasul. Nah, tradisi atau hukuman itu ada jauh setelah Nabi wafat kayak gitu kan. Nah, memang yang perlu digarisbawahi lagi-lagi hukuman itu ya sesuai dengan konteks pada zamannya kayak gitu. Terus di sini disebutkan juga bahwasanya tadi yang Bang Rahmat bilang tentang teologi tentang toleransi tadi ya teologi Murji'ah itu ketika kita menunda penghukuman tadi benar di awal-awal memang Murji'ah disebutkan ada yang mensalahpahami dia hanya pembela dinasti Umayyah atau pemerintahan Muawiyah kayak gitu. Padahal sejatinya ada banyak di sini sebutan ulama-ulama Murji'ah itu yang membantu pemberontakan pada zaman itu. Ya dia secara teologis dia menunda penghukuman atau tapi pada lahiriah pada gerakannya ya ketika ada yang dolim ya harus dibenarkan kayak gitu kan ketika ada yang dolim ya bagaimana kita
mengingatkan atau membenahi keadaan itu sehingga kita tarik refleksi kemarin tentang huriyah kebebasan. Soalnya kalau itu tidak dilawan atau tidak itu merenggut kebebasan orang lain kan begitu. Efeknya nanti merenggut kebebasan atau uh, huriyahnya yang lain. Maka itu dijaga. Nah, terkait hal-hal yang toleran ini memang Akil uh, lebih ini ya, lebih lebih mewacanakan atau mengarusutamakan teologi murjiah. Dan salah satu ulama salaf yang disebut di sini adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu merupakan ulama yang uh, menurut Akil memiliki teologi murjiah karena Hanafi Imam Abu Hanifah itu menunda atau mengakui dalam statementnya saya tidak menganggap orang yang berdosa itu seorang yang kafir, itu urusannya Allah gitu kan. Saya tidak menafikan keimanannya. Ya, ya dia orang yang beriman tapi berbuat dosa gitu aja. Itu ungkapan Imam Abu Hanifah yang dikutip di sini. Nah, ini bagus buat kita ya tadi. Di sini juga dikisahkan eh, itu ya, cincin itu ya, Nathan itu. Yang Nathan. bahasanya agama Smith itu diibaratkan di sini di sebuah kisah atau film atau cerita gitu, itu seperti cincin tiga yang kita tidak tahu ya yang mana yang asli kayak gitu. Ya yang tahu ya nanti ya yang buat kayak gitu. Itu ini bagus juga maksudnya bukan berarti kita tidak mengakui kebenaran Islam sebagai umat Islam kayak gitu. Tapi kita juga tidak menganggap apa istilahnya tidak menghakimi mereka di saat ini juga. Ya kita serahkan pada yang Maha Kuasa yang menciptakan memang menghendaki adanya beragam atau perbedaan agama-agama di dunia ini. Kan nggak mungkin juga yang terjadi di dunia ini tanpa Hmm. diketahui ya tanpa kekuasaan Tuhan itu sendiri. Memang itu kehendaknya ya jadi sebagai manusia ya kita harus legowo tadi yang bilang Bang Rahmat legowo dalam teologi ya dalam kita tapi dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus menjaga tadi menghormati batas-batas huriyah ketika ketika ada yang ingin merenggut kebebasan atau ingin merenggut huriyahnya orang yang lain ya kita harus menjaga itu. Mungkin itu aja Bang. Oke, ya. Terima kasih Syam. Tadi yang di awal penistaan ya, saya jadi ingat di buku ini ya, bukunya Habib Ali Al-Jufri, Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan ya, apa bahasa? Al-Insaniyah Qoblat Tadayun ya. Ini tagline yang banyak digaungkan hari-hari ini ya, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan sebelum keberagamaan. Nah, di salah satu bagian di babnya itu beliau Habib Ali itu menulis satu topik, satu tulisan berjudul Kami Tidak Menoleransi Penghinaan Terhadap Rasulullah. Ya. Nah, tulisan ini sebenarnya lahir dari konteks ya banyak apa namanya Islamofobia ya, ada kartun yang dibuat tahun 2005, ya. Kemudian ada pidato Paus, ada film yang anti-Islam ya, Innocence of Muslims dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ banyak umat Islam yang berteriak ya, kami tidak menoleransi penghinaan terhadap Rasulullah ya. Dan memang di satu sisi Habib Ali juga menyadari ya, kalau kita baca tulisannya, beliau juga menyadari bahwa tentu eh, apa ada kemarahan tadi ya, ada kemarahan, emosi itu hal yang manusiawi kalau kata Hisam tadi ya. Jadi memang manusiawi ya. Habib Ali pun kalau kita baca tulisannya sebenarnya juga juga kecewa ya atau tidak senang dengan apa namanya
kartun dan film-film yang mencoba menyudutkan Islam itu ya. Nah, tapi yang menarik adalah di tulisan ini beliau juga mengatakan dalam beberapa bulan terakhir sejenis penghinaan baru ditunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Hanya saja kali ini kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang percaya kepada kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang percaya kepadanya dan ajarannya. Di antara mereka itu para penghafal Al-Quran dan pendakwah. Saat mereka melakukan kejahatan ini, mereka mungkin mengira tengah mendukung tujuan agama dan berjuang menerapkan ajarannya. Ini apa melanjutkan tadi ya, bahwa di sini sebenarnya Habib Ali sedang mengkritik para pendakwah kita umat Islam sendiri ya. Jadi ketika Islam dicaci, Islam dihina, dinista, itu kan memang kita perlu marah, kita bisa marah ya. Tapi kan yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana respon kita. Tadi Hisham sudah bilang. Nah, Habib Ali mengkritik orang-orang yang meresponnya dengan kemarahan yang membabi buta juga. Sampai keluar cacian-cacian yang berlebih pada semua kelompok di luar Islam. Itu yang beliau kritik ya, bahwa eh, dan itu juga kalau di sini tegas beliau mengatakan itu juga bagian dari penghinaan kepada Rasulullah ya, cara dakwah kita yang apa akhirnya frontal yang mengatakan eh, makian cacian kepada mereka lah intinya seperti itu. Kemudian kita berdakwah dan mengatakan bahwa itu demi membela Nabi. Padahal kalau kita di sini sampaikan banyak contoh ya kehidupan Nabi termasuk tadi yang kita sampaikan yang Assalamualaikum itu Nabi tidak membalas dengan cacian. Jadi Nabi tidak pernah membalas kata-kata kotor dengan kata-kata kotor juga. Ya. Tidak pernah membalas cacian dengan cacian juga. Ya. Eh, yang Nabi kemudian terganggu dan membalas adalah ketika tadi ya ada tatanan sosial yang dirusak atau dihancurkan itu yang dihukum ya atau diberikan konsekuensi karena ada mafsadat yang besar. Jadi kalau itu kata-kata atau mungkin hari ini misalnya visual ya, ya itu ya perlu kita marah tapi responnya juga dengan cerdas ya, bukan dengan dengan temperamental karena bisa jadi eh, balasan temperamental kita yang meluap-luap itu semakin mengabsahkan stigma mereka ya apa namanya stereotip prasangka mereka yang juga digambarkan di dalam kartunnya misalnya Nabi Muhammad itu apa namanya menyebarkan dakwah dengan pedang misalnya. Kemudian ketika ditampilkan kartun itu ada sebagian orang Islam yang kemudian mengangkat pedang mau membunuh karikaturnya misalnya. Atau kemarin pernah terjadi juga ketika novelis Salman Rushdie ya, itu mau dibunuh juga. Nah, itu kan sebenarnya mengafirmasi juga akhirnya secara tidak tepat apa yang selama ini diprasangkakan oleh mereka. Jadi alih-alih kemudian eh, ya tadi ya membalas dengan kesabaran. Dan Nabi memang juga sudah mencontohkan ya banyak kisah-kisah kita lihat bagaimana ada orang perempuan Yahudi yang selalu menghina Nabi, tapi Nabi setiap hari menyuapkan dia ya, sampai Nabi wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar, tapi berbeda cara suapannya. Ya. Kemudian ketika itu ditanya, kenapa kamu bukan orang yang sama dengan yang biasa menyuapkanku, mana dia? Kemudian Abu Bakar bilang orang yang menyuapkanmu setiap hari itu sudah tidak ada. Dan dialah Muhammad yang sehari-hari kau caci, kau maki ya. Karena dia buta, perempuan buta, jadi memang tidak bisa melihat. Ya buta tidak bisa melihat ya. Tidak bisa melihat Nabi ya. Nah di situ kemudian jadi terkesima. Nah, dakwah-dakwah itu yang harusnya dilakukan ya. Jadi dakwah-dakwah yang kita merangkul komunitas bukan kemudian mengeksklus mereka dari realitas sosial ya. Ya, ini mungkin yang menjadi PR bersama ya. Bagaimana kita bisa saling bersinergi, saling apa merangkul, saling bekerja sama juga dalam aspek-aspek sosial dengan komunitas yang beragam. Nah, yang kedua,
terkait dengan di buku di bagian ini Akil juga bahas seputar keselamatan eh, atau apa relasi Muslim dan non Muslim. Ada dua buku sebenarnya yang bisa dibaca. Yang pertama ini buku yang cukup lama, ditulis Muhammad Hasan Khalil, diterbitkan Mizan, judulnya Islam dan Keselamatan Pemeluk Agama Lain. Ya, ya itulah Islam dan Keselamatan Pemeluk Agama Lain. Di dalam buku ini dibahas tokoh-tokoh apa pemikir-pemikir Islam, ada Ibnu Taimiyah, Rashid Ridho, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, ya, bagaimana mereka memandang keselamatan bagi umat beragama lain. Kalau di bukunya Akil misalnya beliau mengutip pandangan Imam Abu Hanifah ya, yang masih tapi dalam konteks keberagaman Islam ya. Jadi menyebut entitas madhab yang beragam itu dengan sebutan ahlul qiblah. Jadi siapapun ya, siapapun orangnya, mazhab apapun selama masih pada kiblat yang sama itu disebut ahlul qiblah. Atau dalam konteks Al-Quran, relasi Yahudi, Kristen, Islam itu ada yang disebut ahlul kitab ya. Jadi kemudian kelompok Yahudi dan Nasrani yang terdahulu itu diberikan relasi atau identitas perekat yang kemudian mengokohkan ahlul kitab ya. Nah, tapi nanti perdebatannya memang apakah Yahudi Kristen itu selamat atau tidak itu perdebatannya panjang dan di buku ini dibahas ya. Beberapa tokoh ada yang mengatakan memang tidak selamat, ada yang mengatakan selamat karena dia ahlul fatrah misalnya selama belum ada dakwah sampai ke sana dan seterusnya. Jadi memang soal keselamatan itu pun masih banyak dibahas ya. Sampai yang terbaru adalah bukunya Pak Muhammad Ali, tapi kalau ini masih baru akan terbit ya, ya Allah, tidak kelihatan ya. Non Muslim bisa masuk surga. Nah, ini juga buku yang menarik. Silahkan nanti kalau Sobat Daku mau baca juga bisa ya. Apa namanya isu-isu seputar relasi Muslim dan non Muslim ya. Kalau di Indonesia dulu berapa tahun yang lalu NU pernah mengeluarkan ijtihad progresif ya bahwa non Muslim itu tidak lagi pada kapasitasnya kita panggil dengan sebutan kafir ya, tapi sebagai warga negara al-muwatonah karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila yang tidak membeda-bedakan warga negaranya dengan Islam dan kafir, Islam dan non-Muslim, tapi warga negara secara umum. Ya, semuanya punya kewajiban membayar pajak, semuanya punya hak dipilih, hak memilih, dan tidak dibeda-bedakan suku maupun agamanya. Nah, itu tadi berapa buku penguat atau buku-buku pembanding yang bisa Sobat Daku baca ya untuk memperkaya wacana kita seputar toleransi, keberagaman, dan kebebasan. Ada lagi yang mau disampaikan, Syam? Bab 13 dan 14. Mungkin tadi ya terkait tentang orang yang menghukum kan mungkin kadang kita merasa bahwasanya kita menghukum orang itu uh, atas nama Tuhan kayak gitu kan. Hmm. Jadi di buku ini Akil juga memberikan warning kan, hati-hati maksudnya. Apakah benar kita menghukum itu atas nama Tuhan atau jangan-jangan kita melakukan tindakan-tindakan itu sebenarnya ingin menjadikan Tuhan sebagai pelayan kita. Kalau kalau yang mungkin kalau logikanya itu ya post factum itu. Jadi kita lakukan dulu terus kita membawa-bawa Tuhan. Tuhan setuju dengan ini kayak gitu. Melabeli perbuatan kita dengan Tuhan. Apakah benar apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk melayani Tuhan, menghukum orang itu atas nama Tuhan? Atau sebenarnya jangan-jangan itu kita menjadikan Tuhan sebagai pelayan kita karena kita ingin menghukum, kita buat ini Tuhan menyetujui hukuman ini. Nah, itulah yang mungkin perlu kita refleksikan ulang. Yang menarik juga. Sebenarnya di bab sebelumnya itu juga Akil membahas juga memposisikan sebenarnya orang kan kadang itu sering mengira kan,
Jangan khawatir, Tuhan berada di pihak kita. Seharusnya kita berpikir ulang apakah apa yang kita lakukan ini benar-benar berada di pihak Tuhan. Kayak gitu. Kalau semua kan tenang, Tuhan ini berada kita. Itu lawan kita itu habis saja. Nah, itu kan gaya-gayaan aja itu sebenarnya. Sebenarnya kita harus lebih hati-hati. Apakah benar langkah yang kita ambil ini sesuai dengan tuntunan Tuhan? Bukan langsung berpikir tenang. Langkah yang ini pasti Tuhan berada di pihak kita. Eh, pemikiran spiritual yang mungkin harus kita renungkan, terus kita kaji ulang ya, sehingga ya kita kita tidak ingin apa ya, menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang mencatut Tuhan untuk kepentingan kita, sewenang-wenang apa, membawa agama untuk kepentingan kita. Apakah benar kita melayani agama? Apakah benar kita melayani Tuhan? Jangan-jangan ya agama dan Tuhan itu kita tarik-tarik untuk melayani kepentingan-kepentingan kita sendiri. Nah, mungkin itu refleksi singkat ya, dan dibahas juga akhir di bab terakhir bab 14 itu. Kita harus berhati-hati dalam bersikap kayak itu, Bang. Iya, ya berhati-hati itu satu kata yang hari-hari ini makin susah ya di tengah informasi yang makin cepat ya. Kita ya tadi ya eh, kartun di Prancis sana bisa langsung sampai hari ini juga di genggaman kita ya. Aksi-aksi Islamophobia yang ada di Amerika, yang ada di Prancis, di Belanda itu bisa sampai kepada kita hari ini dan kemudian itu membuat kemarahan kita membludak dan yang di sana yang membuat tapi kita bencinya dengan saudara kita yang di sini yang mungkin juga tidak ada kaitannya secara langsung dengan di sana ya. Jadi memang perlu hati-hati, perlu berpikir jernih ya sebelum bertindak dan kalau kita lihat ya eh, ada dua tokoh setidaknya yang punya tagline hampir mirip soal itu. Yang pertama Gus Dur yang punya kuat familiar ya, Tuhan tidak perlu dibela ya. Jadi apa namanya? Ya udah, Tuhan tidak perlu dibela ya. Kalau mau kita lanjutkan ya, yang kita perlu bela itu adalah kelompok-kelompok al-mustad'afin, orang-orang yang terlantar, terlemahkan, terzolimi, mereka yang tanahnya dirampas, hak hidupnya ditindas, tempat ibadahnya dikuras, mereka lah yang harusnya kita kita bela ya. Karena ketika kita bela mereka, kita bela orang-orang kecil, maka disitulah Tuhan berada ya. Allah itu berada di rumah-rumah mereka yang meronta-ronta karena dizolimi ya. Jadi itu dari Gus Dur, kemudian di sini juga dikutip di apa tulisannya Akil di bab 13 di bagian awal itu quotes-nya Gus Mus, ya Kiainya Hisham ya dari Rembang. Itu beliau mengatakan jika semua dari 6 miliar manusia penghuni bumi itu menghina Tuhan, itu tidak akan berdampak sedikit pun pada kebesarannya. Ya. Jadi eksistensi Tuhan itu ya tetap agung ya. Bahwa kita semua tidak mau beribadah pun kepada Allah, kepada Tuhan, ya Allah tetap besar dengan kebesarannya ya. Jadi kebesaran Tuhan itu tidak akan hilang hanya karena kartun atau karena ungkapan-ungkapan kotor dari orang-orang yang memang belum tahu atau memang punya rasa kebencian terhadap Islam atau terhadap agama tertentu ya. Nah, yang perlu kita bela adalah tadi ya, orang-orang kecil, manusia termasuk juga lingkungan hidup, alam yang hari ini memang banyak menjadi korban dari keserakahan umat manusia. Oke, nah karena ini episode terakhir ya, kita sudah bahas Sobat Daku ya, ada 14 buku di 14 buku, ada 14 bab di buku ini ya. Alhamdulillah kita sudah bahas secara detail ya. Ya, tidak detail sekali tapi tidaknya secara per bab ya kita bahas. Nah, di sesi akhir ini eh, saya mau mengajak ya teman-teman atau juga melihat pembelajaran refleksi secara umum dari buku ini ya. Nah, kalau dari Hisham sendiri apa yang menjadi highlight atau poin-poin penting
dari buku ini setelah kita bahas selama 1 bulan, 8 episode ini, apa yang menarik perhatian Hisham? Mungkin buku ini ya menurutku secara pribadi ya mengajak mengajak kita untuk terus berpikir, belajar kayak gitu, membaca hasanah-hasanah lama sehingga pengetahuan-pengetahuan kita menjadi terbuka dan nggak hanya eh, sebatas yang ingin kita pelajari aja. Tapi maksudnya kita harus terbuka dengan perkembangan atau pemikiran-pemikiran dari luar pun. Bukan untuk menerima semuanya, tapi ya untuk kita pelajari yang mana yang baik. Ya. Itu kan peran kita sebagai manusia kan kita dibekali oleh Tuhan untuk bisa merasakan atau berpikir yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah yang harus kita optimalkan potensi-potensi yang telah diberikan Tuhan itu untuk mempelajari dan kita tidak anti terhadap pemikiran-pemikiran Barat dan terhadap pemikiran-pemikiran yang lain, tapi kita bisa mempelajarinya sehingga kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan di sana. Nah, sebenarnya mungkin di buku lain itu penting ajakan untuk reopening atau melihat kembali hasanah-hasanah terdahulu. Karena sebenarnya sesuatu yang baru itu tidak selalu harus sesuatu itu memang baru-baru muncul, enggak. Tapi kadang kita lupa bahwasanya kita memiliki hasanah-hasanah yang sangat banyak, hasanah-hasanah Nah, itu ketika kita ungkap lagi itu menjadi sebuah kebaruan juga dan eh, itu di bukunya Pak Pras juga menyebutkan gitu. Bahwasanya sesuatu yang baru itu tidak harus selalu melulu baru, tapi sebenarnya kita mungkin ada, kita dilupakan dengan hasanah-hasanah yang lama mungkin. Teori-teori yang lama yang sebenarnya peradaban-peradaban itu bisa menuntun kita untuk hidup di era sekarang. Nah, itu yang perlu kita gali terus. Menurutku setelah membaca buku ini ya penting ya penting untuk terus belajar dan sebagainya. Karena mungkin bisa saja, kalau refleksi bisa saja kemunduran umat Islam itu bukan karena aliran Asy'ariyah, bukan karena Imam Ghazali, tapi ya karena kita malas sendiri itu. Kita, Iya, iya. sebenarnya kita dikatakan karena aliran Asy'ariyah orang-orang sekarang apa ada yang menekuni aliran Asy'ariyah? Jarang, mungkin Betul. nggak paham mereka tentang aliran-aliran itu. Tapi ya karena memang malas aja ini ya orang-orang sekarang yang belajar itu. Ya, mungkin refleksi pribadi aja. Mungkin bukan karena aliran Asy'ariyah, bukan karena Imam Al-Ghazali, ya karena kemalasan-kemalasan kita sendiri itu. Kita malas belajar, kita malas membaca. Dan itulah yang menyebabkan kemunduran-kemunduran kita kayak gitu. Kita tidak ingin berpikir ulang, kita terbiasa menerima menerima saja. Maksudnya tidak mengolah, tidak mendialektikakan. Karena bacaan kita sedikit kan, jadi tidak terbiasa untuk berdialektika, tidak biasa untuk membuka pikiran. Oh, bahasa ada pikiran-pikiran lain loh. Karena bacaan kita terkungkung di situ saja ya, ya, ya jadi begini-begini aja kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut refleksiku pribadi, mungkin bukan karena Asy'ari ya, mungkin juga bukan karena Imam Ghazali yang menjadikan umat Islam itu mundur. Ya mungkin karena kemalasan-kemalasan atau ya kita bisa refleksikan pribadi ya apa yang sebenarnya menjadikan kita tidak ingin menerima atau anti barat itu jadi itu semua nanti bisa teman-teman refleksikan pribadi sebenarnya apa yang membuat umat Islam ini mundur. Kalau di bukunya Akil ini tadi dijelaskan banyak hal tentang bagaimana paham-paham Asy'ariyah, bagaimana Ghazali dan teman-temannya eh, melawan Mu'tazilah dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman refleksikan lagi. Di konteks pada waktu itu sebenarnya dialek itu kan memperkaya wacana berarti kan. Ya tadi asal tidak ada intervensi dari pemerintah atau kekuasaan yang memberangus aliran lain. Mungkin itu yang aku refleksikan ya terkait buku ini. Buku ini mengajak kita untuk belajar lebih jauh. Kalau kita belajar hukum ya seenggaknya kita harus belajar konteks-konteksnya juga. Bagaimana peradaban dulu itu memang memang kebanyakan seperti itu. Itu aja Bang. Oke, terima kasih Hisham. Ya, Eh, terima kasih juga sudah menginisiasi ya, mengusulkan Daras Buku untuk mengulas buku ini. Eh, ini kali keduanya saya membaca buku ini secara khatam ya. Pertama kali itu
tahun 2023 masih saya tulis di sini. Selesai dibaca bulan 2 tanggal 7 bulan 2 ya. 7 Februari ya. Tahun 2023. Dan ini kemudian saya baca kembali dalam konteks situasi hari ini dan punya makna yang berbeda lagi ya. Diperkaya lagi ya. Ada hal-hal yang detail yang ketika awal baca sudah terlupa, kemudian ketika membaca kembali tersadarkan lagi ya. Jadi itu satu ya. Jadi membaca buku sebenarnya tidak tuntas hanya dengan satu kali bacaan ya. Kita bisa mengulang-ulang terus ya, sebagaimana dengan mendaras Al-Qur'an juga tidak selesai dengan satu kali hatam, tapi kita juga perlu terus membaca dan setiap pembacaan itu pasti punya makna yang berbeda, makna yang bertambah, makna yang bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ini secara teknis juga kaya dengan literatur dan referensi. Ya, di bagian akhir ini dia pakai EndNote ya. Di bagian akhir itu banyak eh, apa catatan kaki ya. Jadi bagi teman-teman yang rasa penasarannya tinggi ya, bisa melihat catatan kaki dan mengcross check sumber-sumber yang dikutip oleh Akil ya. Bahkan beberapa tulisan-tulisan di buku ini juga mengutip tokoh-tokoh dari Indonesia, termasuk data-data dari Indonesia, potret-potret keberagaman di Indonesia juga ada dinukil oleh Akil ya. Jadi memang kaya dengan data itu bisa bisa menjadi sumber untuk kita melacak lagi ya, melacak lagi, menelusuri lagi, dan itulah hakikat dari eh, tagline ngaji kitab Mustafa Akil kali ini di Daras Buku adalah menjadi insan peziarah ya, menjadi manusia peziarah ya. Jadi dengan nah, refleksi menjadi manusia peziarah ini yang saya dapatkan dari buku ini ya. Jadi buku Akil ini mengajak kita untuk berziarah ya. Berziarah kemana? Ke masa lalu. Tadi Syam sudah bilang ya. Selama 8 episode ini kita belajar banyak hal dari masa lalu, bagaimana konflik di masa lalu, ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ada filsuf, ada kelompok Murji'ah, dan kelompok-kelompok lain, tokoh-tokoh lain, nama-nama lain yang disebutkan banyak di buku ini. Kita bisa mengenal banyak khazanah literatur Islam bahwa sangat kaya ya literatur-literatur terdahulu, dan salah satu sumbangsi Akil adalah mencoba eh, mengangkat warisan-warisan intelektual yang tenggelam oleh sejarah atau ditenggelamkan oleh kekuasaan ya. Kalau kita lihat bagaimana konteksnya masa lalu ya, Mu'tazilah pernah ditenggelamkan, Asy'ariyah pernah ditenggelamkan ya. Ketika kemudian eh, gerakan-gerakan intelektual itu bersatu dengan kekuasaan yang menghegemoni. Nah, jadi itu pelajaran masa lalu yang kita bisa pelajari ya, khazanah intelektual, kekayaan intelektual itu untuk kemudian kita bisa berkontemplasi di masa kini. Ya, kita bisa menarik ya kekayaan-kekayaan, khazanah, pelajaran, hikmah-hikmah dari ulama-ulama kehidupan di masa lalu ya, yang baik kita ambil dan kita tingkatkan dalam konteks hari ini, tapi yang buruk, pengalaman-pengalaman trauma, peperangan, bagaimana kekuasaan menindas, itu harusnya kita bisa move on, kita bisa beralih, ya, tentu dengan semangat-semangat yang dititahkan dalam kitab suci, ya, semangat-semangat pewahyuan dan dalam sinaran akal, ya. Jadi dua pondasi ini, ya, kitab suci, wahyu, juga akal manusia itu bisa kita gunakan ya untuk berkontemplasi hari ini dengan belajar, dengan berkaca di masa lalu. Outputnya apa? Sebenarnya kita sedang merencanakan masa depan apa yang kita inginkan dari masa lalu yang sudah terjadi dengan segala dinamikanya. Hari ini kita memilih akan menjadi muslim yang bagaimana untuk bisa menuju masa depan seperti apa. Kalau kata Hisham tadi, boleh jadi yang salah bukan kelompok-kelompok yang sudah ada, tapi individu-individu kita sebagai seorang Muslim yang malas belajar, yang malas bertanya, malas berziarah,
dalam artian berziarah intelektual ya, malas belajar sejarah masa lalu. Mungkin itu yang yang menjadi kemunduran umat Islam. Dan di buku ini tadi juga sempat terlewat ya, salah satu yang digagas oleh Akil, alih-alih membentuk komunitas Muslim saja, yang perlu didukung juga adalah melahirkan karakter individu Muslim yang baik ya. Jadi karakter individu-individu Muslim. Karena komunitas saja seringkali kita ya tadi ya ada kaitannya juga mungkin dengan malas. Kita lahir dalam komunitas Muslim ya, keluarga Muslim ya, dari kecil bahkan dari lahir kita sudah diazamkan, sudah dilihatkan dengan ritual-ritual keagamaan sehingga kita merasa berada di zona nyaman. Kita tidak lagi mau belajar tentang banyak hal karena kita merasa ya sudah, saya Islam karena diajarkan, karena diwariskan oleh orang-orang tua saya. Ya, dan itu juga yang terjadi dengan kelompok komunitas yang lain juga, yang Hindu, yang Kristen juga rata-rata kebanyakan seperti itu. Karena mereka secara komunitas sudah eksis, ya sudah, mereka merasa nyaman dengan komunitasnya. Padahal yang juga penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran individu-individu, mengapa saya Muslim, mengapa saya apa namanya Asy'ariyah, mengapa saya Sunni, mengapa saya Syafi'i, mengapa saya Syiah, Ahmadiyah, itu yang perlu direfleksikan ke dalam. Jadi kontemplasi kita itu berasal dari kekayaan masa lalu, dan dari situ kemudian kita bisa bergerak ya ke arah masa depan untuk tidak mengulangi sejarah kelam masa lalu, juga untuk meningkatkan hal-hal baik di masa lalu. Jadi ini apa mungkin agak filosofis ya, tapi itu penting ya. Jadi bagaimana kesadaran kita untuk terkoneksi ya. Jadi tidak berdiri sendiri hari ini, tapi bahwa kita di hari ini itu adalah akumulasi dari apa yang terjadi di masa lalu, bahkan dari sejak era-era dulu, era Muawiyah, Abbasiyah, itulah yang kemudian membentuk kita hari ini, termasuk dalam konteks misalnya hubungan relasi Muslim dan Kristen, ada perang salib dan perang-perang lain, itu juga membentuk kita hari ini. Maka apakah cukup kemudian kita hanya diwariskan dengan kekerasan, konflik, pertumpahan darah, ataukah kita mau berubah dengan masa depan yang lebih terarah? Ya, silahkan itu bisa menjadi refleksi bagi diri kita masing-masing ya. Ini bulan suci Ramadan ya, di akhir ya, dan apa namanya kita juga akan menyambut hari raya Idul Fitri bagi teman-teman Muslim. Ya, kita bisa berefleksi di Hari Raya Idul Fitri ini, bagaimana kita menghayati ajaran agama, sudahkah agama menjadi semangat membebaskan kita dari belenggu ego-ego hewani, ego-ego badani yang selama ini membuat kita terkungkung dengan kehidupan dunia dan menjadi malas ya untuk melakukan eh, atau untuk berselancar eh, mengarungi kehidupan yang lebih baik. Oke, ini saja apa namanya yang bisa disampaikan atau dihadirkan oleh Daras Buku selama bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Hisham sudah mau menemani Sobat Daku berdialektika bersama, berdiskusi buku yang sangat baik untuk dibaca oleh kawan-kawan juga, dan kami juga menanti feedbacknya. Bagi kawan-kawan yang sudah membaca, bisa menulisnya di kolom komentar atau juga menghubungi kami ya, melalui media sosial masing-masing yang bisa dicek di Instagram Daras Buku. Dan kami juga mengundang ya, Daras Buku juga mengundang kawan-kawan yang mungkin mempunyai inspirasi atau selesai membaca buku dan ingin di Daras Buku, juga silahkan ya, bisa hubungi admin Daras Buku, dan kita terbuka untuk membicarakan buku apapun ya, isu apapun, genre apapun, karena tidak ada yang tabu untuk didiskusikan, tidak ada yang terlarang buku apapun untuk kita diskusikan ya, kebebasan lagi-lagi, tapi bahwa tidak semuanya tentu bisa kita sepakati dalam ruang-ruang komunitas yang beragam.
Oke, terima kasih. Selamat berlibur, selamat berlebaran bagi teman-teman Muslim. Selamat menikmati liburan bagi semuanya. Bagi teman-teman Hindu juga selamat merayakan Hari Raya Nyepi. Meskipun agak berbeda horizonnya, yang satu ramai-ramai di suasana Lebaran, yang satu menyendiri di suasana Nyepi, tapi kita menuju pada arah yang sama, bagaimana menghayati diri, menggali nilai-nilai kemanusiaan yang sejati, ya, menghilangkan atau menjauhkan ego-ego yang selama ini mengekang kita. Ya. Itu saja, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih juga Hisham. Ya. Eh, dan terima kasih Sobat Daku yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dari episode 1 sampai episode 8. Kita ketemu lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Tetap setia mendaras buku menjadi perilaku. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.